Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para alim, para ulama, para sepuh, para pinispuh, wabil khusus Romo Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan serta panjang umur, diberikan kemudahan di dalam perjuangan beliau, yaitu doa bersama beserta menyebarkan cinta kasih sayang baik untuk Indonesia, Asia dan dunia. Kepada beliau Gus Asep Saifullah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan serta dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta diberikan rezeki yang barokah manfaat fitini wa dunya khatal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya serta nikmatnya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan hamba-hamba yang senang bersyukur. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perintah yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia sehingga manusia bisa membedakan mana-mana perkara yang hak dan mana-mana perkara yang batil. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Para pemirsa, kita masih berbicara tentang kebangsaan juga adat dan budaya yang ada di Nusantara. Sering orang kalau mengkaitkan Pancasila juga ada keterkaitan dengan cerita pewayangan yaitu Pandhawa Lima. Nah, pada kondisi yang seperti itu kadang-kadang manusia terlupakan bahwasannya unsur kejadian manusia itu bukan hanya berawal dari 4 unsur, tetapi ternyata berawal dari 5 unsur. Nah, ini nanti kalau kita ngomong-ngomong tentang dunia pewayangan dan beberapa hal tentang asal muasal manusia, fa insya Allah ini juga tidak akan pernah keluar daripada kaidah tentang ketauhidan atau keagamaan. Makanya para ulama kita, para pendahulu kita di dalam syiarnya sudah sangat berhati-hati, bahkan dengan begitu indahnya dimasukkan melalui seni budaya atau seni pewayangan. Pasti kalau yang tahu tentang An-Nasir akan menjawab, loh Pak, An-Nasir itu cuma ada 4, tanah, air, api, udara. Kok 5? Yang satunya adalah kosong ataupun hampa. Sebelum terjadi apa-apa ataupun sebelum terjadi manusia, pada dasarnya adalah kekosongan. Maka di dalam keyakinan kapitayan, wah ini saya langsung diberi peletean langsung dari Pak Rois, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Apa maksudnya? Ikuti terus channel ini biar semakin jelas, tidak
kabur, tidak ngawur. Para pemirsa, seperti tadi ketika kita ngomong tentang Pancasila dan keterkaitan dengan seni budaya Jawa wayang yang dipopulerkan juga oleh beliau Sunan Kalijogo, dalam salah satu karakteristiknya yang menjadi lambang kebaikan adalah Pandawa. Dan Pandawa itu 5. Makanya Drupadi itu juga bisa diistilahkan Pancolo atau Pancala yang kalau dibikin kiasnya akan menjadi Pancali 5. Ketika menjadi sebuah lambang atau dasar negara menjadilah Pancasila. Kumaha ya? Para pendahulu kita jauh-jauh hari sudah membikinkan resep yang luar biasa. Tidak seperti hari ini yang cuma kopas copy paste, habis itu pasang stiker, cap jempol, emoji. Tapi kalau para pendahulu kita memang benar-benar berdasarkan rialat dan riyadhah. Tadi kalau keterkaitan dengan 5 perkara bisa dikaitkan dengan unsur asal muasal kejadian manusia, yaitu tentang an-nasir. Padahal yang sering kita ketahui an-nasir manusia yang awal itu adalah 4, tetapi kenapa ini disebutkan 5? Karena yang awal jarang disebutkan. Siapakah itu? Kalau di dunia pewayangan, Puntadewa ataupun Yudhistira. Yudhistira itu adalah lambang kekosongan, kehampaan. Apa maksudnya? Tiada niatan pengen jadi apa atau bagaimana. Jangankan harta, istri dipinta dikasihkan. Itu Yudhistira, melambangkan memang benar-benar sesuatu yang tulus tanpa ada pamrih. Beda hari ini, ketika ngumpulin orang diberi bantuan maka harus diunggah ke medsos, salaman, membantunya nggak seberapa, medsosnya yang viral, kan gitu ya Ustadz ya. Kalau yang dimaksud dengan kosong di sini adalah hampa dari awal asal muasal. Sebelum bumi langit diciptakan, gung lewang lewung. Jadi kosong, hampa. Ternyata ketika ditinjau dari dunia sains, wah, rada dukur titik iki bahasane Pak Imron. Ternyata ketika kita lihat dari dunia sains, memang pada awalnya adalah kosong sebelum terjadinya ledakan besar yang disebut dengan Big Bang. Ternyata orang modern masih bisa lebih memahami kaidah-kaidah para sufi kita yang dahulu, para ulama wali yang dulu. Itu ketika dikaji dengan sains ternyata terbukti. Dan sains membuktikan gitu. Bukan hari ini mereka-reka. Kenapa mereka-reka? Merah putih ini yang gagas, Pancasila ini yang gagas. Tidak dengan ilmiah banget gitu loh. Harusnya malu dengan orang-orang yang tidak membawa agama, tapi mereka membuktikan kebenaran dengan akal dan pikiran sehat, artinya dengan sains. Kalau alam dunia semuanya ini diawali dari kehampaan. Itu walaupun Sunan Kalijogo tidak pegang HP dan juga nggak pegang satelit, ternyata sudah bisa menyampaikan hal itu, bahwasanya seluruh alam dan isinya pada awalnya adalah kosong, hampa. Dan itu terbukti, sekarang sains membuktikan itu. Hebat ya para ulama kita dahulu. Dan alhamdulillah Sunan Kalijogo juga bukan ngadopsi dari ini dan itu.
Setelah itu bisa dilanjutkan untuk Pandowonya nanti dari Yudhistira, terus ada yang gagah kukunya tajam itu siapa? Bima atau Werkudara. Nah, itu nanti yang melambangkan dari unsur yang 4, sedangkan saya ambil yang tengah saja, Arjuna. Ini biasanya orang-orang atau para ulama Arjuna ibaratkan jannah swarga. Makanya perlambang dari Arjuna itu adalah orang yang ganteng, tampan dan banyak dicintai wanita. Kalau secara bahasa Jawa, Arjuna adalah air. Dan manusia sehebat apapun tidak akan bisa lepas dari air. Ini. Dan yang paling lebih mendasar lagi, ternyata asal kita sendiri juga diawali dari air. Air apa? Air bapak dan air ibu, gitu aja. Ketika terjadi perang Brontoyuda, kata kakaknya, ini ada lindu, nggak tahu lindunya bapaknya. Luar biasa. Dan ketika dikatakan seperti itu, ya maaf, 1000 maaf, itu adalah bagian daripada kenikmatan dunia, bertemunya dua air ini. Nanti biar dikaji sama Ustadz Ubat, ketika ketemunya dua pesunatan, ini wilayahnya Ustadz Ubat ini. Di sana. Makanya ketika menggambarkan tentang perjalanan Janaka atau Arjuna, pasti dari satu yang indah, enak, nikmat, karena dibayangkan seperti surga. Istrinya di mana-mana, Arjuna. Pokoknya ojo Arjuna menek kates. Itulah para ulama-ulama kita, para sufi kita pada dahulu ketika menerapkan pendidikan tentang tasawuf, bukan harus membuat majelis ataupun apa, tapi diajarkan melalui seni sehingga semua orang bisa mengikuti bahkan menikmati. Dan lebih hebatnya lagi ketika orang-orang tua kita dulu melihat pagelaran wayang, udah tahu judulnya ini, pasti wayang yang keluar pertama kali adalah ini. Nanti narasinya seperti gini. Sudah paham. Anak-anak kita sekarang kayaknya sudah jauh sekali dengan kesenian ini. Bahkan kadang-kadang jangan ditanya tentang nama-nama wayang. Seperti saya orang Jawa, kadang-kadang pakai bahasa Jawa anak-anak kita sudah tidak memahami. Selawe ku piro Pak? Enggak tahu, kalau 25 900 900, enggak paham anak-anak kita. Udah apa maneh dengan istilah swida, Cina, gangsal, aduh, ngeri. Maka menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai lepas daripada adat dan tradisi kita, karena itu adalah bagian daripada apa? Jati diri sebuah bangsa. Tuh.